Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir 1401 Masehi di Champa. Menurut ensiklopedia Van Nederlandes Indi, diketahui bahwa Champa adalah satu negara kecil yang terletak di Vietnam. Sementara Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jeumpa. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dimakamkan di Gresik. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Syekh Jumadil Kubro. Walau demikian, terdapat pula sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim. Dalam catatan kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Siho, cucu dari Haji Bong Tak Keng, seorang Tionghoa suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobo. Menurut Hikayat Banjar dan Kota Waringin, nama asli Sunan Ampel adalah Raja Bungsu. Dia datang ke Majapahit menyusul kakaknya yang diambil istri oleh Raja Majapahit. Raja Majapahit saat itu bernama Dipati Hangrok dengan mangkubuminya Putih Maudara. Dipati Hangrok telah memerintahkan menterinya Gagak Baning melamar Putri Pasai dengan membawa 10 buah perahu ke Pasai. Sebagai kerajaan Islam, mulanya Sultan Pasai keberatan jika putrinya dijadikan istri Raja Majapahit. Tetapi karena takut binasa kerajaannya, akhirnya putri tersebut diberikan juga. Putri Pasai dan Raja Majapahit pun memperoleh anak laki-laki. Karena rasa sayangnya, Putri Pasai melarang Raja Bungsu pulang ke Pasai. Sebagai ipar Raja Majapahit, Raja Bungsu kemudian meminta tanah untuk menetap di wilayah pesisir yang dinamakan Ampel Gading. Anak laki-laki dari Putri Pasai dengan Raja Majapahit tersebut kemudian dinikahkan dengan Putri Raja Bali. Putra dari Putri Pasai tersebut wafat ketika istrinya, Putri dari Raja Bali, mengandung 3 bulan karena dianggap akan membawa celaka bagi negeri tersebut. Maka ketika lahir, bayi ini dihanyutkan ke laut. Tetapi kemudian dipungut dan dipelihara oleh Nyai Suta Pinati, kelak disebut Pangeran Giri. Ketika terjadi huru-hara di ibu kota Majapahit, Putri Pasai pergi ke tempat adiknya Raja Bungsu di Ampel Gading. Penduduk desa-desa sekitar memohon untuk dapat masuk Islam kepada Raja Bungsu. Tetapi Raja Bungsu sendiri merasa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Raja Majapahit tentang proses Islamisasi tersebut. Akhirnya Raja Majapahit berkenan dan memperbolehkan penduduk untuk beralih agama kepada agama Islam. Petinggi Jipong dan keluarga pun masuk Islam. Raja Bungsu lalu beristrikan putri dari petinggi daerah Jipang tersebut, kemudian memperoleh 2 orang anak. Yang tertua seorang perempuan dan dia menjadi istri Sunan Kudus. Sedangkan yang laki-laki digelari sebagai Pangeran Bonang. Raja Bungsu sendiri disebut sebagai Pangeran Makdum. Istri yang pertama yaitu Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo Al-Abbasi dan memiliki putra yang pertama Maulana Mahdum Ibrahim atau Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang atau Bongang. Yang kedua Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat. Yang ketiga Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran. Yang keempat Siti Mutmainnah dan yang kelima Siti Hafsah. Sedangkan istri yang kedua adalah Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, memiliki putra yang pertama Dewi Murtasiyah atau istri Sunan Giri. Yang kedua Dewi Asyiqoh atau istri Sunan Kalijaga.
Yang ketiga, Raden Husamuddin atau Sunan Lamongan. Yang keempat, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak. Yang kelima, Pangeran Tumapel. Yang keenam, Pangeran Fakih atau Sunan Ampel II. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak, bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa, yang akhirnya mengubah kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Champa, dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, Dwarawati. Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kartawijaya. Moh Limo, yang artinya tidak mau lima, adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Muh Mbok atau tidak mau minum minuman keras, khamar dan sejenisnya. Muh Main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Muh Madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Moh Madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Moh Maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin, yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari istrinya Dewi Karima, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut, yang bernama Raden Zakaria atau Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya.